Kalau as-sayyarah ini ketahuan dia ketahuan di tamar butolnya as-sayyaratu. Oh, ya. Ya. Oh, ya. Kalau saya Ustaz, anak perempuan itu membuka pintu yang bukan muannasnya, fiilnya ya. Oh iya, fiilnya. Karena Jadi anak mestinya perempuan, karena mungkin karena al-bintunya tidak pakai tamar butoh, jadi kepengaruh ya. Iya, jadi taftahu ya. Ya, betul, taftahu. Jadi al-bintu karena dia sudah anak perempuan meskipun tidak ada tamar butoh pada al-bintu tapi pasti muannats ya. Iya, Jadi betul. kita pakai taftahu, ya. Ya. Rata-rata sudah bagus ya. Biasanya kurangnya karena mungkin salah tulis mudzakkar jadi muannats gitu ya. Ya. Ustadz Umu juga muannas ya. Oh iya betul, al-ummu muannats. Jadi meskipun tidak ada tamar butoh tapi muannats ya. Ya, itu udah Jadi fatahat umu yaftahat umu. Betul, Fatahat umu. Ya, fatahat al-ummu atau kita wasulkan fatahatil ummu. Ya. Ustadz, itu yang umum ya Pak Ustadz? Tafahat. Ya. Jadi yang umum tuh kalau pakai madi berarti fatahat, kalau mudhari taftahu. Oh iya. Ya, kalau di PR kita sekarang kita bebas ya, bebas mau madi mudhari bebas gitu ya. Jadi yang pakai madi silahkan, yang mudhari silahkan. Yang penting tadi jenisnya cocok ya, fatahat al-bintu atau taftahu al-bintu. Ya, kenapa bukan? Ya, yang itu umun. Itu ininya tasjidnya. Wawnya umun gitu ya. Betul itu ya Pak Ustadz ya. Aliyun kan, aliyun. Saya nomor 1, ibu membungkus kapas, talufu umun al-qutna. Umunnya karena saya ikut yang sebelumnya. Ya, ibu kan boleh pakai umun, boleh al-ummu. Oh, ya, jadi itu bebas ya. Kalau pakai al, pakai atau tidak, bebas ma'rifah atau nakiroh ya. Ya. Oh, jadi kalau pakai al jadi al-ummu enggak ini ya. Betul. Ya. Ya, jadi kalau al berarti tidak tanwin, kalau tanwin berarti tidak boleh al. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, yang harus sama fiil, yang harus sama muannas muzakkar itu apakah fiil dengan fa'il saja atau kemarin nggak Ustadz pernah bilang ini nggak ada hubungannya gitu, boleh apa aja, yang mana? Bebas ya, kemarin gitu. Fiil dengan fa'il, kalau dengan maf'ul bi tidak ada hubungannya. Yang tidak ada hubungan apa? Yang tidak ada hubungan dengan maf'ul bi. Tapi kalau dengan fa'il dia sangat berkaitan ya. Ya. Jadi kalau fa'ilnya muannas berarti fi'ilnya muannas. Kalau maf'ul bi-nya bebas ya karena pokoknya fi'il fa'il harus sama gitu ya. Betul. Fi'il fa'il harus sama. Kalau maf'ul bi yang penting sinkronnya dia masuk fathah gitu ya. Kita boleh pakai fathatain, boleh pakai fathah saja kalau ada al. Itu yang ada hubungan dengan fi'il ya. Kalau kalimat ismiyah itu nggak ada. Ya. Oh ya, nah kalau ismiyah yang nanti kita bahas berikutnya jumlah ismiyah itu berkaitan sekali. Jadi kalau mubtada mudzakkar maka khobar juga harus mudzakkar. Mubtada muannats khobar harus muannats. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini yang selalu berkaitan ini fi'il dan fa'il ya. Nah, kalau untuk objeknya bebas ya. Jadi kalau saya kayak begini ya. Seorang perempuan itu melihat sapi, seorang laki-laki itu melihat sapi. Ya, nah pasti kan melihatnya ini kalau yang laki-laki berarti pasti mudzakkar ya, melihatnya. Jadi ro'a ar-rajulu misalkan al-baqarata. Kalau ro'at al-mar'atu al-baqarata. Jadi yang berpengaruh berarti fi'il dan fa'il. Kalau untuk objeknya tidak ada pengaruh sama sekali terkait mudzakkar muannas ya. Ya, jadi karena siapapun mereka bisa menggunakan objek mudzakkar atau muannats. Tapi kalau untuk fi'il harus sesuai dengan fa'ilnya. Ya. Berarti silakan yang lain mau tanya lagi, kalau enggak kita masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terlambat. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Enggak, Pak. Enggak ada ya. Terima kasih. Ada sekali 2 kali boleh kan ya?
Udah 100. Tapi Bu Tuti kan sering dapat 100. Ya, sekali 2 kali. Lagi dapat aja. Low profile. Bisa aja, bukan? Ya, kita sekarang masuk di ayat berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Naftadiku bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat yang ke-87, 87 ya dari surah Yusuf. Oh ya, 87. Ya, dari 87, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar dari 87. Oh, salah ambil saya 87. Surat apa Pak Ustaz? Ya, surah Yusuf ayat 87 mulai dari ya bani. Oh iya, 87 baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhahabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian. Fatahassasu, maka carilah berita mi Yusuf, dari Yusuf, wa akhihi wala tai'asu min rauhillah, saudara Yusuf dan saudaranya, wala tai'asu, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah, sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah illal kaumul kafirin, kecuali kaum yang kafir. Kafirun. Ya, Illal kafirun ya. kaumul kafirun. Ya. Ya bani yadhabu fatahassasu. Wahai anak-anakku, pergilah kamu sekalian. Fatahassasu, maka atau lalu carilah olehmu sekalian mi Yusuf, dari Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu, dan janganlah kamu sekalian berputus asa min rohillah, dari rahmat Allah. Jadi roh, ada roh, kita kenal dengan roh ya. Kalau dia diberikan fathah, roh jadi rahmat ya. Jadi kalau dhammah roh, kalau roh jadi rahmat. Innahu la ya'asu min rohillah, sesungguhnya seorang tidak berputus asa dari rahmat Allah ilal kaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir atau kaum yang ingkar. Ya, jadi ini nasihat di ujungnya ini ya, bahwasanya ketika dilarang berputus asa, maka ada peringatan di situ bahwasanya orang-orang berputus asa adalah termasuk orang-orang yang ingkar. Ya, tentunya mereka diingatkan agar tidak boleh berbuat keingkaran. Ya, jadi sehingga usahanya untuk mencari itu bisa mendapatkan minimal mendapatkan kabar beritanya gitu ya. Ya, jadi kalau tidak mendapatkan berita tentang Nabi Yusuf, ya tentunya bisa mendapatkan berita tentang adiknya. Ya, karena apa? Di sini kita mendapati kalau adiknya kan sudah ketahuan ada di mana gitu ya. Kalau Nabi Yusuf belum ketahuan, tetapi kemudian teringat oleh mimpi Nabi Yusuf bahwasanya mimpi itu belum tampak, belum terlihat, ya, belum bisa dirasakan, ya, dan tidak mungkin mimpinya itu tidak benar, pasti benar ya, ya, karena sudah dinyatakan bahwa itu ada tanda-tanda kenabian, ya, jadi sehingga ya, sang Nabi atau Nabi Yakub ingin membuktikan itu, jadi keyakinannya dari situ, gitu ya, dari situ keyakinannya, ya, jadi sehingga insya Allah akan diketemukan, gitu ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 88, silakan Bu Husna. Kenapa dengan saudaranya yang disuruh cari? Kan nih, kenapa dengan saudaranya gitu? Kan yang hilang kan Yusuf sendiri waktu kecil. Saudaranya ini kan disuruh cari dengan saudaranya juga. Saudaranya kan udah tahu tinggal di Mesir. Betul.
Ya, kalau saudaraan sudah ketahuan ya, berarti kan disuruh untuk kembali. Disuruh Oh, untuk balik mencari berita terkait itu. Jadi kemungkinan besar ada kaitannya gitu ya. Ada kaitannya. Ya, jadi mendapati informasi terkait dengan adiknya Benyamin dan kemungkinan nanti bisa mendapati informasi terkait dengan Nabi Yusuf gitu ya. Jadi satu kali dayung dua pulau terlampaui di situ gitu ya. oh iya, iya. Ya, karena sebelumnya sudah ada keyakinan bahwasanya mimpi Nabi Yusuf ini belum terbukti gitu ya dan ingin membuktikan mimpinya. Ya. Jadi ada harapan lah di situ ya. Jadi berarti mereka disuruh kembali ya. Jadi apalagi kemudian ada keperluan mereka untuk mengambil gandum lagi ya. Ya. Nah, silakan ayat 88 Bu Husna, tapi belum terdengar suaranya Bu Husna. Masih ya dipencet dulu. Ya. Iya. Ya sudah. Udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana kaila wa tasallaku alaina innallaha yajzi'ul mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Dan kami datang dengan membawa barang-barang yang tidak berharga. Sebab itu maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Ya. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, ya jadi karena mereka dijamu seperti sebelumnya ya. Ya sebelumnya mereka dijamu dan sekarang mereka dijamu lagi. Ya, qalu ya ayyul aziz, dan mereka berkata wahai al aziz, ya apalagi mereka mendapati saudaranya atau adiknya Benyamin yang tampak seakan-akan tidak ada masalah di situ ya. Nah, seakan-akan dia bukan termasuk seorang yang diberikan hukuman gitu ya. Ya, jadi tanpa tidak ada masalah di situ, jadi sehingga menyampaikan apa yang sedang dialaminya. Masana wa ahlana dzurru, ya kami dan keluarga kami ditimpa kesengsaraan. Waji'na bi bid'ati muzjah, sedangkan kami datang dengan barang-barang yang muzjah, yang sudah tidak berharga lagi. Jadi mereka sudah tidak punya apa-apa ya. Jadi barang-barang yang mereka tukar gandum itu ternyata barang-barang yang sudah tidak layak atau yang sudah tidak punya nilai. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa mereka ada ikhtiar ya. Mereka ikhtiar, mereka berusaha untuk membawa barang untuk menukar karena syaratnya adalah itu. Jadi orang-orang yang datang untuk mengambil gandum adalah mereka-mereka yang membeli dengan menukarkan barang-barang jikalau mereka tidak mempunyai yang lainnya. Ya. Maka sempurnakanlah sukatan kami, wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah engkau pada kami. Innallaha yajzi al-mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pada orang-orang yang bersedekah. Ya, jadi ngasih nasihat di situ ya. Ya tentunya karena punya harapan ya. Jadi berharap, jadi sehingga memberikan nasihat, innallaha yajzil mutasaddiqin ya. Allah akan berikan balasan. Ya, dan itu insya Allah akan menjadi kebaikan ya, bahwasanya meskipun mereka punya keperluan tapi mereka juga tadi ya menyangkutkan kata innallaha yajzil mutasaddiqin gitu ya. Ya untuk mengingatkan gitu ya, dan itulah tadi ada ikhtiar di sana, mereka berharap pada Al-Aziz yang mereka juga mengingatkan terkait dengan nasihatnya ini, karena tentunya melihat Al-Aziz adalah seorang yang baik gitu ya. Jadi seorang yang beriman, jadi sehingga ya tadi peringatan-peringatannya adalah terkait dengan keimanan. Ya, nah disitulah kemudian kita dapati mulai terbuka gitu ya, mulai terbuka sesuatu yang mereka harapkan. Ya, berikutnya di ayat yang ke-89 Bu Ken. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhi. Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? It's antum jahilun. Ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan itu. Ya. Qala hal alimtum, ya dia berkata atau Nabi Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kamu sekalian mengetahui, ya, ma fa'altum terkait dengan apa yang kamu sekalian telah lakukan bi Yusuf terhadap Yusuf wa akhi dan saudaranya. Id antum jahilun, ketika kamu sekalian belum mengetahui, atau di sini bahasanya jahil, ketika kamu sekalian dalam keadaan jahil atau kalian belum mengetahui akan dampak buruknya, gitu ya. Nah, tentunya dampak buruk mereka tentunya sudah tahu ya. Nah, tapi itulah nafsu tadi yang kemudian mengingatkan pada mereka bahwasanya ketika itu mereka jahilun ya. Jadi dalam keadaan jahil berarti ada unsur kesengajaan di situ yang kemudian mereka mesti diingatkan terkait dengan tidak hanya diingatkan dengan dosa gitu ya. Nah, tapi mereka juga diingatkan terkait dengan dampak yang akan dialami oleh saudara-saudaranya itu. Ya, nah ketika berkata begitu, ya ini berarti mulai terbuka di situ ya. Mulai terbuka karena Nabi Yusuf sudah memulai bertanya terkait dengan nama itu sendiri. Ya, dan tidak mungkin kan ada orang-orang yang tiba-tiba bertanya terkait dengan Yusuf gitu ya, kalau tidak mengalami atau tidak ada sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Ya, jadi itulah yang memancing saudara-saudaranya untuk bertanya dan mendalami terkait dengan kata Yusuf di ayat 89 ini. Nah, berikutnya kita masuk di 90, qalu Bu Elvia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah sesungguhnya sungguh kamu adalah Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kami, innahu man mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang dia bertakwa kepada Allah dan dia bersabar, fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak dia menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kalau mereka berkata, innaka la anta Yusuf, apakah engkau yang sesungguhnya atau apakah engkau benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf, dia menjawab, aku adalah Yusuf, wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan anugerah pada kami. Innahu mayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa, innahu mayyattaqi, barang siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi jelas sekali ya ayat 90 ini terkait dengan apa yang dari awal diharapkan oleh orang tua ya, bahwa mereka disuruh untuk mencari kabar Nabi Yusuf dan saudaranya, dan di ayat 90 ini sudah tampak sekali kejelasannya ya. Ya, berikutnya kita masuk di 91, Bu Linda silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Para saudara Yusuf berkata, demi Allah, sungguh benar-benar Allah telah memberi keutamaan kepada kamu atas kami. Wa in kunna lakhati'in. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya, kalau mereka berkata, tallah, demi Allah. Nah, tallah ini sama dengan wallahi ya. Jadi pengaruhnya sama.
wallahi menjadikan isim majrur kasrah ya. Ini tallahi juga sama, menjadikan Allahinya kasrah. Jadi dia seperti wa, demi ya. Demi Allah, laqad atharaka, sungguh laqad atharaka Allah, sungguh Allah telah memuliakanmu ya. Alaina, atas kami, wa in kunna la khatiin, dan sesungguhnya kami dahulu benar-benar termasuk orang-orang yang bersalah. Ya, ya, jadi mereka mengakui akan apa yang Allah anugerahkan pada semuanya ya. Ya, jadi Allah memuliakan Nabi Yusuf, memuliakan saudaranya, dan mereka mengakui terkait dengan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, nah berikutnya di 92, silakan Pak Abid. Ustaz boleh tanya dulu Ustaz? Ya, silakan. Itu tallahi berarti ta itu seperti kalimat sumpah Ustaz. Oh ya, betul. Dia seperti anggotanya kosam ya. Seperti wa ya, seperti wa ya. Jadi wal kosam ya. Ini ada wa, ada ta, tallahi, wallahi ya. Jadi setiap kalimat yang kosam itu dia menjadi kasroh berikutnya. Betul, dia menjadikan kasroh. Jadi dia bukan huruf jar ya. Jadi dia bukan huruf jar tapi bisa mengejarkan. Ya, jadi nanti yang mengejarkan ada huruf jar dan ada kosam di situ. Ini ya, kosam, jadi kosam terkasuk wa dan ta ya. Ya. Baik. Ya, silakan Pak Abid. Qala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yaum. Yusuf berkata, tidak ada cercaan atasmu hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mengampuni Allah mengampuni kepadamu dan Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ya. Qala la tathriba 'alaikum, ya, Nabi Yusuf berkata, tidak ada cercaan bagi kamu sekalian al-yaum pada hari ini. Menunjukkan bahasa Nabi Yusuf sudah memaafkan mereka ya, tanpa mereka meminta maaf sudah dimaafkan. Ya, dan itu termasuk syarat atau ciri bahwasanya seorang ketika mohon ampun pada Allah akan diampuni kalau kesalahannya terkait dengan orang lain dan orang lain telah memaafkannya ya. Maka di situ ada tanda-tanda mereka diampuni oleh Allah. Ya, makanya ada kalimat yaghfirullahu lakum. Jadi sangat pede sekali Nabi Yusuf mengatakan yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kamu sekalian. Ya, kenapa begitu? Karena dirinya sudah memaafkannya ya. Ya, memaafkan dengan keridhaannya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah arhamu yang paling penyayang, ar-rahimin di antara penyayang-penyayang yang lainnya. Ya, jadi tidak ada duanya sayang Allah pada manusia ya. Nah, ketika mereka mohon ampun dan syarat-syarat itu sudah dipenuhi, maka Allah akan memberikan ampunan itu. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 93 ya, 93 Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi. Pergilah kalian dengan baju kamisku. Hadza fa'alquhu. Ini lalu letakkanlah ia ala wajhi, atas wajah ayahku. Ya'ti basiro, dia akan mendatangkan bisa melihat. Waktuni, dan bawalah kepadaku bi ahlikum, dengan keluarga kalian ajma'in, semuanya. Ya. Idhabu, pergilah kamu sekalian, atau pulanglah kamu sekalian di komisi dengan membawa gamisku ini, hadza ini, fa'alquhu ala wajhi abi, ya maka usapkanlah di wajah ayahku. Nah di sini kalau kita dapati alquhu tanpa ala itu biasa lemparkan gitu ya. Nah karena di sini ada ala sehingga kita terjemahkan dengan usapkan. Ya jadi kalau tidak pakai ala seperti
ketika Nabi Musa Allah mengatakan pada Nabi Musa fa'alqi asok gitu ya. Fa'alqi asok, lemparkan tongkatmu. Nah, itu tidak ada ala ya. Jadi sehingga diartikan dengan melemparkan tongkat ya. Nah, kalau ini alku, ini tidak diartikan melemparkan tapi mengusap gitu ya. Karena ada ala di situ. Fa'alquhu ala wajhi abi, dan usapkanlah di wajah ayahku ya'ti basira. Jadi pasti dia akan bisa melihat. Nah, ya'ti di sini kepastiannya kita bisa dapati pada ya'ti tanpa ya di situ ya. Nah, ini namanya fi'il mutal akhir. Kalau dia hilang ilatnya, berarti dia seperti fi'il sahih yang majzum gitu ya. Nah, jadi diartikan pasti atau niscaya. Ya'ti basira, niscaya dia akan dapat melihat gitu ya. Jadi niscayanya atau pastinya ada pada ya-nya yang hilang. Ya'ti, ya kita ingat mudhari di situ minimal ada 4 huruf ya. Kalau ternyata di sini tampak hanya 3 saja, ya, hamzah dan ta, berarti ada yang mencurigakan gitu ya. Ada yang hilang di situ yaitu ya belakangnya. Ya, jadi sehingga kita bisa tambahkan makna niscaya atau pasti. Niscaya dia akan dapat melihat. Waktuni, dan ajaklah olehmu sekalian atau bawalah olehmu sekalian padaku bi ahlikum, dengan keluarga kamu sekalian ajma'in semuanya. Nah, disinilah kita dapati nanti berarti Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub itu sudah pindah semua ke wilayah Mesir ya. Ya, jadi yang awalnya berada di wilayah sana, yang berada di Palestina sana, ya kemudian mengarah ke Mesir ya. Yang ketika itu kemudian kita dapati wilayahnya masih disebut dengan wilayah Syam ya. Jadi Syam dulu itu berarti ada Palestina, ada Suriah, ada Lebanon, kemudian ada lagi Yordan gitu ya. Jadi sekarang sudah menjadi 4 wilayah. Ya. Ya, jadi Madian itu berarti Suriah yang sekarang ya. Ya, kita masuk di ayat yang ke-94 walamma fasolat. Ya, silakan Bu Wardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma fasalatil 'ayru qala abuhum. Dan ketika telah keluar dari negeri Mesir, kafilah itu, qala abuhum inni la ajid. Dia berkata, ayah mereka, sesungguhnya aku mendapati riha Yusuf laula antufannidun. Sungguh aku mendapati bau Yusuf, sekiranya tidak bahwa tufannidun, seandainya kalian tidak menuduhku lemah akal. Ya. Ayat 94 diulang lagi, Bu Siti Ainul, silakan. Walamma. Ya, 94-nya Bu Ainul. 95 aja belum. Baru tuh. Belum bunyi, dipencet dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasolatil iru qala abuhum, dan ketika telah keluar dari negeri Mesir, kalian itu berkata, ayah mereka, ini la ahidu, sesungguhnya benar-benar mencium riha Yusufa, benar-benar mencium bau Yusuf, laula antufa
tufannidun. Sekiranya tidak bahwa kalian menuduhku lemah akal. Ya. Walamma fasalat, maka ketika telah sampai. Nah, ini fasalat ini secara harfiah dia artinya sampai ya. Bisa juga dia diberikan makna dengan keluar wilayah Mesir, maksudnya sudah sampai di wilayahnya. Ya, jadi bisa saja ya kalau diterjemah keluar dari Mesir atau sampai di wilayahnya. Ya, al-airu, rombongan itu. Qala abuhum, ayah mereka berkata, inilah ajiduri Yusuf, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Laula antufannidun, itu jikalau kalian tidak menganggapku gila atau tidak menganggapku lemah akal ya. Ya, jadi karena mereka keluarganya sudah menganggap sang ayah ini telah lemah akal ya. Ini juga keluarganya, istrinya juga menganggap begitu. Ya, ya, dan ini dikatakan pada keluarganya ya. Ya, karena yang ada di situ adalah istrinya ya. Ya, jadi sehingga anak-anaknya yang dimaksud tentunya belum sampai, tapi sudah tercium bau Nabi Yusuf ya. Ya. Nah, itu kita bisa bayangkan apa ya terkait dengan kenalnya orang tua pada anaknya, jadi sampai bau keringatnya saja ingat gitu ya. Dan ini maksudnya belum dekat gitu ya, masih jauh ya. Jadi kalau fasolat ini kalau diberikan makna tadi bisa setelah keluar Mesir atau sampai di wilayahnya, ini kan berarti belum masuk gitu ya, belum diusapkan pada ayahnya, belum diberikan gamis itu, tapi ya sudah mencium bau Nabi Yusuf gitu ya. Ya, ya berikutnya di ayat 95 silakan Bu Tuti ya, silakan Bu Tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu, mereka berkata, Tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Tallahi, demi Allah, innaka, sesungguhnya engkau, lafi, benar-benar dalam dolalikal qadim, kekeliruan dahulu. Iya. Kalau mereka berkata, Tallahi, demi Allah. Nah, ini ada Tallahi lagi seperti di ayat yang ke-91 tadi. Ya, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau tetap dalam dhalal, bisa kesesatan, bisa kekeliruan ya. Kekeliruan engkau al-qadim, terdahulu. Ya, jadi ini dianggap mimpi oleh keluarganya ya. Kenapa? Karena keluarganya juga belum tahu bahwasanya anak-anaknya sudah sampai itu ya. Ya, tapi ini penciumannya begitu tajamnya sampai bisa mencium bau anaknya ya. Ya. Jadi tampaknya kebutaannya ini bisa menjadikan ada indera yang lainnya yang makin tajam di situ ya. Ya, dan itu banyak sekali kita dapati orang-orang yang awalnya mereka melihat kemudian menjadi buta. Itu kemudian ada indera mereka yang makin tajam gitu ya. Misalkan Imam Bukhari itu ketika buta, itu tajam, hafalannya itu makin tajam gitu ya. Ya, jadi gurunya membacakan sekali, ternyata bisa menghafal hingga tuntas gitu ya. Ya, jadi sekali dibacakan karena waktu itu kan hafalannya ketika buta itu hafalannya sudah mendekati terakhir ya dari Al-Qur'an, dan ketika dibacakan sekali itu ternyata nempel gitu ya. Ya, dan itu setelah Imam Bukhari ini buta gitu ya. Ya, jadi tadi ada indera yang makin tajam di situ. Nah, ini berarti terkait dengan pendengarannya juga yang makin tajam kalau Imam Bukhari gitu ya. Jadi sehingga bisa tadi dari apa yang dia dengar bisa mengingat semua apa yang didengarnya dari gurunya ya. Nah, kalau Nabi Syuaib ini terkait penciumannya ya, yang makin tajam di situ di saat terjadi kebutaan ya. Nah, dan ternyata dua-duanya kemudian pulih ya. Nabi Yakub nanti bisa pulih, matanya bisa melihat kembali. Imam Bukhari yang awalnya buta gitu ya, kemudian bisa pulih juga gitu ya. Ya, padahal para tabib itu sudah menyatakan bahwa Imam Bukhari tidak mungkin akan pulih. Itu butanya buta permanen ya. Makanya ibunya itu kaget ya ketika Imam Bukhari itu mengatakan ini dan itu terkait dengan warna bajunya gitu ya. Ya, yang di situ di saat membaca surah Qaf gitu ya.
Jadi gurunya itu kan mengajarkan surah Qaf di hari itu ya. Mendengar sekali ternyata hafal ya. Dan ketika pulang dibaca lagi itu surah itu. Ya. Yang menjadikan dirinya bisa melihat itu ya karena surah Qaf itu ya. Jadi surah Qaf itu di ayat 22 ya. Di ayat 22 itu ada fakashafna anka ghita'ak ya. Ya, jadi ketika membaca itu seakan-akan ayat ini menjur obat itu ya. Padahal ayat ini tidak ada kaitannya dengan kebutaannya ya. Jadi ketika dia membaca fakashafna anka ghita'ak dan pada hari ini aku bukakan kelopak matamu fabasarukal yauma hadid dan matamu pada hari ini benar-benar tajam. Jadi sebetulnya ayat ini tidak ada kaitan dengan itu. Ini kan Al-Qur'an gitu ya. Tapi ketika Imam Bukhari membaca itu seakan-akan ayat ini sedang jadi seakan-akan ini wahyu Allah ini, firman Allah ini terbacakan untuk dirinya gitu ya. Jadi dirinya itu makin khusyuk dan menangis gitu ya. Menangis ketika baca itu seakan-akan dia merasa matanya akan disembuhkan Allah di hari itu. Dan ternyata benar ya, matanya bisa melihat. Jadi sholat dibaca ketika sholat di situ ya, sholat sunnah ya. Ya, makanya kemudian ketika bisa melihat ibunya kaget ya, karena ibunya tidak pernah menyangka bahwasanya anaknya bisa pulih kembali gitu ya. Ya, jadi sehingga Imam Bukhari memberikan bukti terkait dengan warna baju yang dipakai oleh ibunya gitu ya. Ya, nah itu yang luar biasa ya. Ini kalau itu berarti ada imun yang keluar di saat dirinya menangis gitu ya. Ya, jadi imun apa itu yang menyebabkan matanya sembuh gitu ya. Katanya Ustadz itu juga doa dari ibunya, setiap malam ibunya mendoakan. Jadi ibunya mendoakan, beliaunya juga berusaha, walaupun tabibnya udah bilang nggak mungkin, ya Allah memungkinkan. Katanya doa orang tua itu. Oh iya, kalau Imam Bukhari justru Imam Bukhari itu membaca itu karena tersinggung oleh ibunya gitu ya. Ya, jadi Imam Bukhari ini ketika pulang, ini Imam Bukhari itu kan karena gurunya tahu ya, wah ini sekali dibaca dan hafal gitu ya. Apalagi sudah mau selesai surah Qaf ini kan berarti sudah menjelang terakhir ya. Nah, kemudian kata gurunya, engkau sudah diizinkan belajar hadis kan begitu. Ya, kalau rencana ini kan rencana ayah Imam Bukhari yang dulunya dengan sang istri, ya itu kan punya rencana ya. Nanti anaknya itu belajar hadis mulai di usia ke-9 tahun gitu ya, karena rencananya di tahun itu hafal Al-Qur'an gitu ya. Ya, nah ternyata di usia 8 tahun itu Imam Bukhari itu izin pada ibunya bahwasanya dirinya sudah siap untuk belajar hadis karena rekomendasi gurunya ya. Gurunya mengizinkan di usia 8 itu untuk mulai belajar hadis gitu ya. Nah, itu anak usia 8 tahun ya. Nah, ternyata kata ibunya begini, tidak mungkinlah nak engkau mempelajari hadis di usia 8. Ya. Engkau ini punya kekurangan gitu ya. Nah, ketika mendengar kata kekurangan itu dirinya merasa tersinggung gitu ya. Tapi tersinggungnya baik ya. Imam Bukhari tidak melempar apa gitu ya, tidak marah-marah tidak ya. Tersinggungnya itu dengan ambil air wudhu dan sholat gitu ya. Sholat 2 rakaat dan apa yang telah didapat dari gurunya tadi surah Qaf tadi dibaca lagi di saat sholat. Nah itu yang kemudian dirinya makin khusyuk dalam sholatnya, kemudian makin meresapi ayat 22. Jadi ketika sampai di ayat 22 di surah Qaf itu dirinya makin terbawa gitu ya, emosinya terbawa sehingga seakan-akan ayat itu ya mau menyembuhkan matanya, dan ternyata betul gitu ya, matanya sembuh karena membaca ayat itu. Ya, nah itu tadi. Jadi awalnya ada ketersinggungan, tapi karena dasarnya anaknya baik gitu ya, tersinggung ternyata malah melakukan sholat gitu ya, bukan marah gitu ya. Jadi ya itu tadi. Jadi diadukan keluhannya pada Allah gitu ya. Nah, itu yang luar biasa. Nah, jadi awalnya itu normal biasa ya, kemudian buta ya, dan ternyata sembuh lagi gitu ya. Nah, ketika buta itu makin tajam gitu ya, hafalan-hafalannya. Ya itu tadi terkait dengan Imam Bukhari ya. Kalau yang di ayat ini berarti terkait dengan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub tajam, makin tajam
penciumannya ketika buta, gitu ya. Jadi Allah bisa memberikan anugerah yang berbeda-beda pada setiap orang ya. Ketika mereka mengalami kebutaan, ternyata ada indera yang lainnya yang makin tajam, gitu ya. Ya, jadi mungkin ini anugerah Allah ya. Jadi memberikan pengganti di saat ada inderanya yang tidak berfungsi, kemudian mengarah pada indera yang lainnya di situ ya. Ustaz, saya mau nanya yang kalimat tadi Ustaz yang lagi kita baca Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Kenapa? Ya, itu tadi mutal akhir. Oh iya, yakti betul. Dia fi'il mutal akhir, ya. Cuman yang saya masih kurang jelas itu ya Ustadz, itu kenapa dia menjadi kasroh? Itu kan dia ya-nya kan ya itu ya bengkok ya. Alif bengkok. Alif bengkok itu berarti ini dia termasuk dinasab ya karena dia ya gitu. Iya. Jadi begini, kalau fi'ilnya itu sahih, maksudnya di belakangnya hurufnya sahih ya. Nah, misalkan kita ambil kata yajlis gitu ya. Ya, nah kalau yajlisu berarti jadi yajlis, dia jadi sukun gitu ya. Tapi kalau fiilnya itu di belakang ada ilatnya, apakah ada ya atau ada wawu gitu ya. Seperti yati ini berarti belakangnya ada ilat, ada ya. Nah, ini nanti cirinya itu hilang ilatnya. Jadi yati panjang ada ya itu hilang ya-nya. Ya, itu ciri majzum ya. Ya, jadi kalau fiilnya normal, fiilnya itu sahih, biasanya akan disukunkan. Jadi yajlisu jadi yajlis gitu ya. Tapi kalau fiilnya belakangnya ada ilatnya, ilat ini tadi bisa waw bisa ya, berarti waw akan hilang atau ya akan hilang. Jadi kalau yada'u panjang ada wawunya, itu nanti wawunya hilang. Yada'u jadi pendek. Nah, kalau ada ya'ti panjang jadi ya'ti pendek, ya-nya hilang. Ya, yang jelas begini, kalau kita mendapati fiil kok kasroh berarti mencurigakan ya. Karena kasroh tidak disematkan pada fiil gitu ya. Jadi kalau isim kan dhammah fathah kasroh kemungkinannya ya. Kalau fiil dhammah fathah sukun. Jadi harokatnya bisa sama antara isim dengan fiil, sama-sama fathah, sama-sama dhammah. Tapi yang berbeda adalah untuk sukun dan kasroh ya. Sukun hanya dimiliki oleh fiil dan kasroh hanya dimiliki oleh isim. Nah, perbedaannya di situ. Jadi dia punya persamaan, punya perbedaan. Nah, ketika kita mendapati fiil kok kasroh berarti mencurigakan karena tidak akan pernah ada fiil kasroh. Ya, nah kalau kasroh berarti ada sesuatu ya. Nah, kalau ya'ti ini karena hilang ilatnya, gitu ya. Aslinya ya'ti jadi hilang. Ya, betul. Nah, fiil mudhari itu kan minimal 4 huruf ya. Nah, ternyata ya'ti ini hanya 3. Nah, itu kecurigaan berikutnya. Jadi kita berarti ya curiga pada kasrohnya itu yang pertama, kedua kita curiga dengan jumlahnya, berarti ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang. Ya. Baik. Ya, nah itu yang kemudian akan diterjemah dengan niscaya atau pasti gitu ya. Ya. Baik Ustaz. Saya catat. Ya tadi yang saya sempat singgung terkait dengan surah Qaf ayat 22 itu ya, nah itu yang dimulai dengan laqad kunta fi ghaflatin min hadza itu ya. Ya, itu nanti kalau kita baca, jadi sebetulnya ya tidak ada kaitan lah dengan Imam Bukhari ya. Tapi karena ketika membaca tadi merasa cocok gitu ya dengan apa yang dialaminya gitu ya. Jadi sehingga ayat itu seolah-olah ya menjadi penyembuh matanya gitu ya. Ya, kekhusyukannya ketika dibacakan dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau kita baca ya memang ini ya kalimat-kalimatnya sangat cocok dengan apa yang sedang dirasakan gitu ya. Ya jadi tadi merasa tersinggung gitu ya. Kemudian kebutaannya ini yang seakan-akan dirinya sedang mengeluhkannya atau sedang mengadukannya pada Allah dan terinspirasi dengan ayat yang dibacanya gitu ya. Ya, itu insya Allah kita sampai di ayat di surah Yusuf tadi ayat yang ke-95. Jadi pekan depan kita masuk di 96 hingga 103. Ya. Nah, ini untuk nahwunya kita sekarang masuk di topik baru ya. Kita masuk di al-jumlah al-ismiyah. Ya, jadi tamrin yang di insya itu kita lewati ya, itu sudah mengulang dari tamrin-tamrin sebelumnya.
Ya, itu mengulang saja gitu ya. Ya, jadi kita bisa langsung masuk di al-jumlatu al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, ini yang jumlah ismiyah ini nanti kita pastikan bahwasanya kalau ini kan berarti sepasang isim ya. Ya, isim yang jadi mubtada dan isim yang jadi khobar. Ya, dan kalau yang mubtadanya mudzakkar berarti khobarnya mudzakkar, kalau mubtadanya muannats berarti khobarnya muannats gitu ya. Jadi akan selalu sinkron. Nah, di sini nanti kita mendapati ada isim-isim yang tampak tidak punya tak marbutah ya. Ini termasuk isim-isim baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Dia tidak punya tak marbutah tapi dia muannats ya. Nah, kita masuk dulu di al-jumlah al-ismiyah. Ya, ini di al-amthilah sudah ketemu ya halamannya. Udah. Ya, saya tidak sebut halamannya karena halamannya berbeda. Ya, pokoknya judulnya al-jumlah al-ismiyah. Juga beda, Ustaz. Ya. Ya, ini kembali ke Pak Mazhar lagi, nomor 1 silakan dibaca. An-namrah al-ula. Adaru si'ata. Ini nggak pakai baris, Ustaz. Adaru ya? Nggak ada barisnya ya. Adaru ya, Ustaz? Ya, adaru betul. Adaru wasi'atan. Rumah itu luas. Wasi'atun ya. Ya. Adaru wasi'atun, rumah itu luas ya. Nah, ini adar ini tidak punya tak marbutah tapi wasi'atun ya. Dia pakai khobarnya pakai tun ya. Nah, ini dipastikan bahwasanya adar itu muannats. Jadi meskipun dia tidak pakai tak marbutah tapi dia muannats. Jadi rumah nanti kita mendapati ada manzil, ada baitun, ada dar ya. Jadi kalau manzil sama baitun itu mudzakkar gitu ya. Nah, kalau dar itu muannats gitu ya. Jadi rumah itu kan tiga kata tadi, tapi khusus yang ad-daru itu muannats. Betul, ya. Jadi dia tidak punya tak marbutah tapi muannats. Iya. Apa karena temannya kayak baitun itu kan muannats? Kalau baitun itu taknya maftuhah, taknya terbuka, tapi dia mudzakkar. Baitun malah mudzakkar. Dzalika baitun. Ya. Jadi ini kalau kita ganti al-baitu wasi'un gitu ya. Rumah itu luas. Karena dia pakai ad-dar jadi ad-daru wasi'antun. Kalau kita ganti al-manzilu wasi'un gitu ya. Jadi ini dar saja yang dia muannats ya. Kan nggak boleh pakai al-baitu kan, Ustaz? Al-baitu? Al-baitu wasi'atun kan nggak bisa. Al-baitu kan nggak boleh. Muzakkar, karena kan? dia mudzakkar. Ya. Al-baitu wasi'un. Ya. Ya. Ya, jadi al-baitu itu meskipun ada tak tapi taknya bukan tak marbutah ya. Pada al-baitu taknya maftuhah, tak yang terbuka. Jadi al-baitu wasi'un. Kalau ad-daru wasi'atun, al-manzilu wasi'un. Jadi ad-dar ini termasuk muannats ya. Ya, ini nanti kalau kita bertanya kenapa ad-dar ini kok muannats gitu ya. Jadi memang orang Arab menjadikan ad-dar itu muannats gitu ya. Ya. Dan mereka tidak berbeda ketika menyebutkan ad-dar ini sebagai bentuk muannats. Tapi waqtu dzakar nanti dijelaskan kadang-kadang dar itu juga disebut mudzakkar gitu ya. Tapi yang sering kali disebut muannats. Jadi ad-dar ini ketika disebut mudzakkar itu tidak salah karena ada sebagian mengatakan mudzakkar. Ini ya. Tapi lebih banyak yang mengatakan muannats untuk ad-dar ya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ini karena perbedaan pendapat terkait ad-dar, itu nanti kalau ada yang menyebutkan ad-daru wasi'un juga tidak salah. Kalau memang anggapannya ad-dar itu mudzakkar, karena ini termasuk kata yang tidak bisa didalami gitu ya. Ini karena kebiasaan masyarakatnya saja yang menggunakan ad-dar sebagai muannats kebanyakan, tapi sebagian mereka menggunakan dengan menyebutkan jenisnya mudzakkar ya. Ya, jadi ini lebih banyak muannats. Nah, sebagian menyebut dengan mudzakkar. Ya. Nah, kalau yadun tangan kan kita bisa jelaskan alasannya berpasangan gitu ya. Mata, telinga, tangan, kaki alasannya berpasangan. Nah, kalau ini kita tidak bisa menjelaskan alasannya, makanya kemudian waqtu dzakar dijelaskan kadang-kadang ad-dar juga disebut mudzakkar. Ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu ada yang pakai ad-daru wasi'un itu tidak salah. Ya, tapi nampaknya buku ini lebih cenderung pakai yang muannats ya.
mungkin tadi karena lebih banyak yang menyebut antara itu muannas dibandingkan mudzakkar. Ya. Nah, sekarang kita masuk nomor 2. Ya, nomor 2 Bu Linda dibaca nomor 2. Al-jawu mu'tadilun. Ya, al-jawu mu'tadilun ya. Ya, jadi ini cuaca itu mu'tadil ya. Mu'tadil ini sedang ya. Jadi tidak panas, tidak dingin. Nah, itu cuacanya sedang mu'tadil gitu ya. Ya, al-jawu itu pasti mudzakkar ya. Mu'tadilunya jelas mudzakkar di situ. Ya, al-jawu mu'tadilun. Ya, berikutnya yang ketiga, Buken. Al-hubaru sairun. Debu Ya. itu berterbangan. Ya, al-hubaru sairun ya, debu itu berterbangan. Nah, al-hubar ini mudzakkar, makanya sairunnya juga mudzakkar ya, sairun. Nah, selanjutnya yang keempat Bu Husna, silakan. Yang keempat. Asyari'u muzdahimun. Ya, Muzakkar asyari'u. muzakkar. Ya. Asyari'u muzdahimun ya, ini jalan-jalan raya ya. Ya, karena kita bedakan dengan nomor 5, nanti nomor 5 juga ada jalan, tapi asyari ini jalan raya gitu ya. Muzdahimun macet ya. Bisa macet, bisa mampet. Nah, asyari'u mudzakkar, muzdahimunnya juga mudzakkar ya. Nah, ini yang kelima ini agak sedikit aneh ya. Ya, silakan yang kelima Bu Wardi, yang kelima. At-tariqu dayiqatun. Ya. Jalan kampung At-tariqu. itu sempit. Berarti Ya. ini dia termasuk mu'annas Ustaz ya? Ya. Jadi at-tariqu dayiqatun ya. Jadi jalan itu sempit. Nah, at-tariq ini tidak ada tamar buturnya, tapi doikotnya pakai tamar buturnya. Ya. Nah, ini kita mau pilih yang mana? Karena orang Arab berbeda ya. Orang Arab ada yang mengatakan tariq itu mudzakkar, ada mengatakan tariq muannats. Nanti yang mengatakan tariq itu mudzakkar itu Bani Tamim mengatakan mudzakkar ya. Nah, kalau yang Bani ini orang-orang Hijaz, Alul Hijaz, itu mereka mengatakan muannats. Ya. Jadi nampaknya di buku ini mengacu ke orang Hijaz gitu ya, sehingga pakai muannats. Tapi kalau kita kembali pada Al-Qur'an, di Al-Qur'an at-tariq itu disebut mudzakkar. Ya, boleh dibuka surah Thaha ayat 77. Itu ketika Allah merintahkan pada Nabi Musa, surah Thaha ayat 77 ya. Itu Allah ketika merintahkan pada Nabi Musa untuk tadi memukulkan tongkatnya ke laut gitu ya. Nah, itu ada kata tariqon fil bahri yabasa gitu ya. Jadi nanti akan menjadikan jalan itu kering gitu ya. Nah, keringnya itu Allah pakai yabasan, pakai mudzakkar. Jadi ini kalau di Al-Qur'an ini berarti pakai ini ya pendapat dari Bani Tamim gitu ya. Karena ternyata menggunakan mudzakkar. Nah, kalau yang orang Hijaz pakai muannats. Jadi buku ini nampaknya merujuk ke orang Hijaz karena pakai dhayiqatun gitu ya. Tapi kalau di Al-Qur'an dia pakai mudzakkar. Jadi at-tariq di Al-Qur'an itu mudzakkar. Ya. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, kita sudah mulai mendapati ada perbedaan-perbedaan di situ gitu ya. Terkait mudzakkar muannats saja berbeda gitu ya. Ustaz, di saya kok tanwinnya di qaf tulisannya gimana tuh? Kalau tanwinnya di qaf, kalau taknya ada nggak Bu, punya Ibu? Di taknya nggak ada tanda. Apakah itu bahwa itu berarti ada bisa dua pilihan, bisa daikun atau daikatun? Ya, itu bisa saja yang nulis itu karena ngikuti buku. Bukunya kan muannas ya, tapi mungkin dia hatinya nggak mau ikut itu. Atau salah penempatan. Ya, tapi nggak bisa begitu. Kalau muannas ada tamar botolnya berarti tanwinnya ya di taknya gitu ya. Nggak bisa di qafnya. Kalau mau di qafnya berarti taknya harus dihilangkan. Iya. Ya, jadi makanya, mungkin yang nulis ini apa mendua kali di sini. Iya. Ya mungkin dia nggak ridho gitu kali ya. Bisa juga salah chat. Ya. Itu pengarangnya siapa Bu itu? Kalau ini standar Al-Azhar ya. Buku nahu kita Muhammad ini dari Al-Azhar. Muhammad Thalib.
Ya. Kalau saya Ali Al-Jarim Mustafa Amin juga sama itu. Ininya Ya. juga itu. Pakai mu'annats ya. Tanwinnya di mana? Ada yang sudah buka surat ayat 77 belum? Sudah, Ustaz. Pak Mazhar. Ya, berarti Pak Mazhar boleh dibaca? Boleh salah dibaca? tulis. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil ardi yabasa. Ya. Nah, itu nanti kalau tariqan fil yabasa. bahri yabasa. Ya. Jadi itu nanti kalau kita pakai bahasa kita tori yabasan fil bahri gitu ya. Jalan kering di laut. Nah, yabasannya itu mudzakkar. Jadi ini di Al-Qur'an lebih memilih mudzakkar gitu ya. Kalau di buku pilih muannas. Tapi kenapa kesimpulan Ustadz Muzakkar itu kenapa? Karena di bahri ini. Oh, yabasannya, yabasan, Pak. Yabasan. Oh, dia hubungannya dengan yabasan. Oh. Betul. Jadi itu torikon yabasan. Jadi kalau kita nanti menerjemah dengan bahasa Indonesia, nanti torikon yabasan fil bahri. Jalan kering di laut gitu ya. Nanti begitu terjemahnya. Di laut ada jalan kering, Ustadz ya? Oh iya, ini kan Nabi Musa. Nah, ini itu kan auhayna tadi ya. Allah mewahyukan pada Nabi Musa agar memukul laut dengan tongkatnya, agar ada jalan kering di laut nanti yang bisa dilewati. Begitu maksudnya. Iya, betul Ustaz. Ya. Nah, itu Allah tidak menggunakan yabasan dengan muannas tapi pakai mudzakkar gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita kembali pada perbedaan kata torik ini, kalau ahli Hijaz mengatakan muannas, kalau Bani Tamim orang Arab itu mengatakan itu mudzakkar. Ya, nah ternyata Al-Qur'an pakai mudzakkar gitu ya. Tapi yang muannas juga tidak disalahkan karena memang hasil kajiannya begitu ya. Ya. Jadi nanti kalau ada yang pakai atoriku doyikun itu berarti tidak disalahkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan milih doyikun boleh gitu ya. Yang pakai doyikotun juga boleh karena tadi memang kata torik ini berbeda seperti kata dar tadi ya. Dar tadi juga berbeda. Ya, dan ini kalau ditanya kenapa kok disebut muannas itu memang nggak bisa dijelaskan untuk adar sama atorik. Ya. Ya, jadi karena tadi kembali pada kebiasaan saja. Ya, kita lanjutkan berikutnya yang nomor 6, Pak Abid silakan dibaca nomor 6. Oh, belum bunyi, Abid? Belum bunyi suaranya? Masih dimatiin Pak, dihidupin dulu suaranya. Belum bunyi, dipencet dulu. Yang pojok kiri bawah Pak. Ya, sudah. Ya sudah, silakan. Nomor 6. Al-fa'ratu Al-fa'ratu muhtabi'atun, ya. Punya Pak Abid apa muhtabi'ah atau muhtabitsah? Muhtabi'atun, Pak. Oh ya. Ada yang beda nggak di bukunya? Ada yang selain muhtabi'atun tidak? Ada apa? Enggak, barangkali buku yang lainnya. Enggak. Oh, kalau saya muhtabitsatun. Punya Bu Anida apa? Muhtabitsatun. Pakai sa ya. Ya. Kalau punya Bu Anida artikan apa itu? Muhtabi'atun. Ya. Tapi Ya, ada yang muhtabi'atun, ada yang muhtabitsatun ya. Nanti kalau muhtabitsatun Ustaz. Ya. Pakai sa, tempat saya pakai sa. Oh, pakai sa. Ada yang pakai hamzah ya. Wah, kok macam-macam. Ya. Kalau punya Bu Elvia apa? Muhtabi'atun. Diartikan apa? Tikus itu bersembunyi.
Iya, ya memang Artinya sama mukhtabisatun sih. bersembunyi. Nanti yang pakai mukhtabisatun berarti menjijikkan ya. Dari kata Oh, khabith. lain. Ya. Oh, yang pakai tak. Kalau pakai tak, Ustaz? Kalau Kalau pakai pakai fa itu menjijikkan. Oh, menjijikkan. Ya. Kalau Kalau yang sempit, pakai hamzah bersembunyi. kalau sempit gimana tuh Pak Ustadz? Oh, itu yang kelima ya. Yang sempit ya. Kalau ini yang keenam. Ini yang keenam. Ya. Jadi yang keenam ini ada yang mukhtabisatun, ada yang mukhtabiatun. Enggak apa-apa, yang penting ini mudzakkar muannasnya ya. Jadi nomor 6 ini al-faratu muannas, ini berarti tikus betina gitu ya. Ya. Tikus betina itu mukhtabisatun, menjijikkan, atau kalau mukhtabiatun bersembunyi. Jadi dua-dua muannas. Tulisannya kecil sekali. Kecil tulisannya. Iya, sampai enggak bisa dibaca. Untuk saya Pak Ustadz, untuk orang lain enggak. Mata saya tuh 40% loh Pak Ustadz. Udah 2 kali di laser, 2 kali dicongkel, tinggal 40%. Ya, begitulah. Ini bukan menjual penyakit, hanya memberitahu aja. Tapi Ibu hebat Jadi Bu. membaca. Tapi Ibu hebat. Kalau komputer nggak bisa. Nah, kalau kamus itu kecil, pakai ini kaca pembesar. Ibu hebat banget loh Bu perjuangannya. Pasti Ibu itu pahalanya lebih besar. Nggak apa-apa, karena nggak punya pekerjaan. Iya. Kerjanya apa buat? Dia dapat 100 lagi. Loh, ini sama dengan jihad ya. Ya, ini sama dengan jihad. Sekali-sekali. Pahalanya lebih dari yang lain. Ya sekali-sekali kebetulan ya Pak Mas War, itu hanya kebetulan. Kebetulan nggak ada yang kebetulan di dunia ini Ibu. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua ketentuan Allah. Iyalah begitulah. Begitulah hidup selafi. Ya. Sekarang kita lanjut di Al-Qaidah. Bu Tuti membaca Al-Qaidah tuh. Yang dalam kurung itu ya, dalam kotak ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu jamlatin tatarakabu min mubtada'in mukhabarin itu sama jumlatan ismiyah. Ya. Setiap jumlatin ya. Ini setiap kalimat gitu ya. Ya, jadi kita ingat jumlah dalam bahasa Arab, bahasa kita kalimat ya. Ya. Jadi mungkin dulu nenek moyang kita ketika mengadopsi salah mengadopsi ya. Jadi jumlah ada dalam bahasa kita tapi beda maknanya ya. Jadi jumlah itu kalimat ya. Ya, jadi setiap kalimat tatarakabu yang terdiri min mubtada dari mubtada wa khobar dan khobar. Nah, seperti di contoh tadi, itu semua isim di awal itu namanya mubtada, yang kedua khobar ya. Yang mubtada tadi cirinya pakai al. Nah, kalau yang khobar cirinya pakai tanwin. Ya. Itu sama jumlatan ismiyatan itu dinamakan dengan jumlah ismiyah atau kalimat isim. Ya, jadi kalimat isim berarti yang terdiri dari mubtada dan khobar ya. Dan kita ingat kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, kalau mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Tadi kita sudah mendapati contoh yang agak sedikit kontroversi nomor 1 dan 5 gitu ya. Terkait perbedaan jenis mubtadanya sehingga disebut muannas di situ dan ternyata dua-duanya boleh disebut juga mudzakkar ya. Ya. Ya, tadi sudah kita berikan catatan untuk yang torik ya. Kalau di Al-Quran pakai mudzakkar, nah kalau di buku ini pakai muannas. Ustaz, ulang lagi Ustaz. Kalau yang pakai al apa tadi Ustaz? Oh ya. Ya, mubtada pakai al, cirinya berarti yang depan-depan itu semua namanya mubtada ya. Oh ya. Kemudian khobar cirinya pakai tanwin. Berarti isim yang kedua ini namanya khobar gitu ya. Yang pakai al mubtada. Ya, yang pakai tanwin khobar. Pakai tanwin khobar. Ya. Dan susunannya mesti seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada di antara buku yang Bapak Ibu pegang tidak berharokat, nanti kita membacanya begitu. Ya, ad-daru wasi'atun. Jadi dia harus
kalau ada alnya tidak boleh tanwin, kalau yang tidak ada al di khobarnya berarti harus tanwin ya. Ad-daru wasi'atun, al-jawu mu'tadilun, seperti itu ya. Kita akan membaca begitu. Ya. Ya, nah kita masuk di tamrin al-ulad, tamrin al-awal, tamrin yang pertama. Ya, ini lanjutannya. Kawin jumalan ismiyatan, ya. Jadi gabungkan kalimat isim biwadhi akhbarin dengan meletakkan khobar lil mubtada'atil atiyah untuk mubtada berikut. Jadi ini ada 12 ada 12 ya. Ada 12 isim. Ini nanti kita pastikan semua isim di tamrin 1 ini kita jadikan mubtada. Jadi tugas kita mencari khobarnya. Ya. Enggak ada harakatnya Pak Ustadz. Oh, enggak ada harakatnya. Kita akan baca ini an-nakhlatu. Kalau urutannya sama, ini kalau di saya yang pertama an-nakhlatu ya. An-nakhlatu. Ya pakai kho kan? Pakai kho kan Ustaz? An-nakhlatu. Pakai kho. Ya, pakai kho ya. An-nakhlatu. Apa kalau pakai kho maknanya an-nakhlatu? Pohon kurma. Pohon kurma ya. Kalau tidak pakai titik artinya apa? An-nakhlatu enggak pakai titik. Itu nahal apa namanya? Lebah ya. Lebah ya. Ya, jadi dia kalau pakai ha itu lebah, kalau pakai kho itu pohon kurma. Beda jauh ya. Hanya dengan titik saja gitu ya. An-nakhlatu pohon kurma, kalau an-nakhlatu dengan ha itu lebah. Makanya berarti seorang kalau baca Al-Qur'an berarti mesti fasih ya. Kho ya dibaca kho, ha dibaca ha gitu ya. Ya, karena kalau pakai kho artinya lebah. Oh, punya Ibu pakai ha ya. Kho pakai kho tapi lebah di dalam manunya. Oh gitu. Oh, kalau kho itu artinya pohon kurma. Kalau lebah berarti dibuang titiknya. Kita sukanya buku lah. Oh, enggak dia. Oh, berarti dia salah menerjemah kalau diterjemahkan. Iya. An-nakhlatu itu pohon kurma ya. Iya. Kalau di buku Ibu diterjemah apa? Lebah. Oh. An-nahal. Ya, mungkin dia menerjemah tidak melihat titiknya bisa jadi langsung terobsesi lebah gitu ya. Ya, itu yang pertama an-nakhlatu berarti muannas ya, berarti dipastikan nanti khobarnya apa yang mau dipasangkan. Ya. Berikutnya al-madrasatu, ini insyaallah sudah familiar sekali al-madrasatu. Ya, sekolah ya. Al-jamalu. Ya. Kalau urutan di saya atau Bu, ya nanti beda-beda enggak apa-apa ya. Saya juga atau Bu sama. Ya. Atsaubu pakaian ya. Pakaian ya. Sama saya juga. Ya. Al-hidau. Ya, al-hidau. Sepatu, ya, sepatu. Ustaz, berikutnya sepatu itu kan berpasangan, Ustaz. Iya. Berarti dia masuk. Oh iya. Ya, al-hidau ya, Ustaz. Ya. Berikutnya al-jamalu. Al-jamalu apa jamal? Unta. Ya. Jadi kalau al-jamal itu unta jantan. Kalau nanti unta betina al-ibil gitu ya. Ibil. Ya, jadi wa ilal ibili kaifa khuliqat gitu ya. Oh iya. Nah, kenapa kok Allah pakai kata khuliqat? Kenapa pakai ta? Karena ibil itu meskipun tidak ada ta marbutohnya tapi muannats gitu ya. Ya, jadi Allah menyebut dengan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Bukan khuliqo ya. Ya. Tapi khuliqat karena itu kalau ibil itu unta betinanya Nabi Soleh ya, yang mukjizat Nabi Soleh ketika diminta oleh kaumnya untuk katanya mereka akan beriman kalau sebogah batu itu bisa melahirkan unta betina, bisa melahirkan ibil ya. Ya, nah itu terkait dengan itu. Ya. Jadi jamal di sini berarti mudzakkar ya, karena kalau muannats ibil ya. Tutup. Ya, ini kan tajamnya. Untuk pegangan. Kena sama lakban. Ya, berikutnya al-fil. Al-fil apa al-fil? Gajah.
Gajah ya, ini nama salah satu surah di Al-Qur'an, surah Iya. Al-Fil ya. Ya, gajah. Berikutnya atsu'banu, atsu'banu Ya, ular ya. ular ya. Ular, atsu'ban. Atsu'banu bacaannya. Berikutnya al-khadimu, al-khadimu Pelayan. ya, Khadim. pelayan, ya pembantu, pelayan, al-khadimu. Ya. Al-maridu, al-marid Tadi sakit. ya orang yang sakit. Saya Ya. ada Saya tadi kagok. Oh, jadi Kagok, al-marid itu sudah orang yang sakit ya. Oh, Makanya termasuk tadi orang ya. di Makanya PR saya punya kemarin salah Buwardi pikirin gitu. tadi Iya. ditambah asyaksu ya. Nah, Iya, asyaksunya ditambah orang dihilangkan. ya. Ya. Iya. Karena di situ kan tulisannya sakit. saya nomor Ya. 5 itu. Jadi al-marid itu sudah orang sakit. Gitu Orang ya. sakit ya. Ya, Nomor jadi dia 5, sudah tidak pakai asyaksu lagi. Iya, iya, Pak iya. Ustadz, nomor Ya, 5 ya. di tempat saya itu baju asaubu. Oh Nomor ya. 6 sepatu. Nomor 7 almaridu. Nomor Ya. 8 ad-dawa'u. Ya, Obat. ad-dawa'u. Obat. Beda-beda ya. Oh, Ya nggak apa-apa beda-beda. Bu, nggak apa-apa, Nggak apa-apa. beda-beda susunannya. Susunannya Yang penting beda-beda. ini Saya juga tadi ngaco. membacakan karena ada yang tidak pakai harokat gitu ya. Jadi Ya, kita ini ada bacakan. harapan. Ya. Ad-dawa apa ad-dawa? Enggak, saya kirim yang ada harokatnya. Ya, oh, Saya ya. juga. Jadi kita harus lihat kamus ya Pak Ustadz. Ya, Untuk ad-dawa baca obat ini. ya. Berikutnya asuratu, asuratu Gambar. gambar ya. Ya, ada itu. Al-hablu, al-hablu Tambang. tali. Ya, bisa tali, bisa tambang, al-habl ya. Ya, Yang kabel. penting 8 ya Pak Ustadz. Yang penting Oh. 8 Oh, PR. semuanya 12. 12. 12. Bu. Banyak Bu, 12. Oh, Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz, tambang itu muanas ya? Oh, tambang ini mudzakkar. Oh, mudzakkar. Ya. Kalau sepatu Ustaz, kan dia berpasangan. Iya. Iya. Gimana? Ya, berpasangannya ini bukan anggota badan ya. Oh ya, jadi Ya. tetap mudzakkar ya. Ya. Jadi karena kalau di bahasa Arab dia masih bisa dibikin 2. Iya. Khidaun nanti kalau 2 ini gitu ya. Oh Seperti iya, iya. halnya ya, seperti halnya naklun ya, naklaini bisa 2. Naklun 1, naklain 2. Atau khufun 1, khufaini 2. Nah, karena dalam bahasa Arab dibedakan, kalau bahasa Inggris langsung sus gitu ya, langsung dijamakkan gitu ya. Nah, kalau bahasa Arab dia masih dianggap dia masih dianggap mufrad ya. Makanya ada istilah begini, roja'a bi khuffai hunain. Ya, gitu ya. Dia pulang dengan membawa sepasang sepatu Hunain. Nah, itu disebut khuffai hunain, itu aslinya khuffaini gitu ya. Jadi kalau tidak ini baru 2, kalau tidak masih 1 gitu ya. Ya. Jadi memang ini beda dengan kaki gitu ya. Kalau anggota tubuh kita kaki rijlun memang muannas. Tapi kalau tidak dia mudzakkar. Dia masih tunggal ya. Ya. Baik. Berarti muannasnya kita cuma 3 ya Ustaz. Ya, muannasnya berarti an-nakhlatu, al-madrasatu sama as-suratu. Ya. Ya, di sini muannasnya yang tanpa ada tak marbutonya semua ya. Yang tidak ada tak marbutonya di sini mudzakkar semua ya. 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 Jadi semua 12 rolas. Ya, semuanya 12. Ya. Jadi kalau mencari harakatnya kemana? Lihat kamus Pak Ustadz. Nanti kita fotoin Bu. Ya. Kalau begini, kalau mufradat kata-kata itu kita bisa membacanya karena kita sudah mengenal ya. Kalau harokat belakang itu kita baca sesuai dengan kaidah. Ya, jadi ini karena dia berdiri sendiri-sendiri, nah itu huruf belakangnya pasti dhamma semua. An-nakhlatu, al-madrasatu, ats-tsaubu pasti dhamma semua ya. Dan bisa baca harokatnya ini di dari bahasa Indonesianya kan kelihatan. Ya. Nanti kalau dia dalam kalimat baru kita akan sesuaikan. Kalau dia jadi objek berarti dia akan fathah gitu ya. Ya. Kalau dia jadi mubtada berarti dia dhamma. Kalau dia jadi khobar berarti dia dhammatain di situ gitu ya. Khobarnya dhammatain. Ya. Jadi ini 12-nya ini semua jadi mubtada, tugas kita mencari khobarnya. Baik, Ustaz. Ya.
Ya, itu insya Allah kita sampai di ini. Jadi tugas kita pekan depan adalah tamrin al-awal, tamrin yang pertama di Nahwu. Ya, jadi kita mencari khobar untuk 12 mubtada. Kalau obat aja gitu ya Ustaz ya. Nggak kayak tadi sakit, orang sakit gitu. Kalau obat aja. Orang sakit itu sudah ya, orang sakit. Jadi al-marid itu ya. Iya, makanya saya kemarin salah kan nyari-nyari, masa langsung sakit sih? Saya tambahin aja orang. Iya, betul. Ya. Ya, ini insya Allah. Ya, sampai ketemu di pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.